yaitu Dewa Berkepala Gajah. Kisah ini disusun berdasarkan sumber Kakawin Semaradahana karya Empu Darmaja yang dipadukan dengan serat Paramayoga karya Raden Ngabehi Ronggowarsito dengan sedikit pengembangan. Di Kahyangan Junggring Salaka, Batara Sambu untuk sementara memimpin pertemuan karena saat itu Batara Guru sedang bertapa di Gunung Tengguru dengan tujuan menyerap sisa-sisa daya Perbawa yang tertinggal di Kahyangan Lama untuk dipindahkan ke Kahyangan Baru. Tiba-tiba datang Prabu Ajisaka, putra Batara Anggajali, yang melaporkan bahwa kerajaan Surati telah hancur diserang musuh raksasa bernama Prabu Nilarudraka dari kerajaan Glugu Tinatar. Prabu Ajisaka mohon ampun karena tidak mampu mempertahankan negeri anugerah Batara Guru tersebut. Ia juga melaporkan bahwa selama para dewa berkahyangan di tanah Jawa, Prabu Nilarudraka dan pasukan telah banyak menaklukkan raja-raja di tanah Hindustan. Mohon ampun, Ki Pulung, hamba marah tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Ada apa gerangan anak Mas Ajisaka marah menghadap ke Junggring Salaka ini? Mohon ampun, Paduka. Selama para dewa berkahyangan di tanah Jawa, Prabu Nilarudraka dan pasukannya dari negara Glugu Tinatar telah banyak menaklukkan raja-raja di tanah Hindustan, termasuk kerajaan Surati. Hamba tidak mampu mempertahankan kerajaan sehingga hancur luluh lantak, di bumi hanguskan oleh pasukan raksasa Nilarudraka. Mendengar laporan dari Prabu Ajisaka, sejenak Batara Sambu diam termenung. Namun tiba-tiba datanglah pasukan raksasa dari negara Glugu Tinatar yang dipimpin oleh Pati Sena Rudraka memasuki alam Kahyangan Junggring Salaka. Melihat kedatangan pasukan raksasa tersebut, serentak para dewa terkejut dan mengambil sikap waspada, termasuk Prabu Ajisaka. Mereka bersiap-siap menghadapi sebuah peperangan. Lancang! Berani sekali kalian bangsa raksasa memasuki alam kahyangan para dewa. Tidak ada urusan, cepat atau lambat, seluruh dunia ini termasuk kahyangan-kahyangan para dewa akan segera jatuh ke tangan para raksasa. Tutup mulutmu dan segera enyah dari kahyangan ini, atau kami para dewa akan menumpas dan membakarmu habis. Enyah? Kamilah yang akan mengenyahkan kalian semua. Serahkan Ajisaka dan akuilah kekuasaan Prabu Nilarudraka, atau kahyangan ini akan kami ratakan dan kami bumi hanguskan. Mendengar ancaman Patih Sena Rudraka, Batara Sambu sangat murka dan memerintahkan para dewa untuk menyerang pasukan raksasa tersebut.
dewa masuk kembali ke kahyangan Jonggring Salaka, Batara Narada menyarankan agar Batara Sambu meminta petunjuk Sang Hyang Padawenang di kahyangan awang-awang Kumitir. Narayan, ampun Bu Kulun, kekuatan para raksasa itu di luar dugaan kita. Mereka mampu mengalahkan berbagai senjata sakti kita dengan sangat mudah. Hamba rasa sangat mustahil bila kita memaksakan diri untuk melawan mereka kembali. Kamu benar, Narada. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Bahkan kesaktianku dan Batara Wisnu sekalipun tak mampu melukai mereka. Bu Kulun, jika diperbolehkan, hamba hendak memberikan saran. Silahkan, Narada. Apa saranmu? Ampun Bu Kulun, sebaiknya kita meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang di alam kahyangan awang-awang Kumitir. Hamba yakin beliau akan memberikan petunjuk bagaimana cara mengalahkan dan mengusir para raksasa itu dari alam kahyangan para dewa dan dari negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh mereka. Mendengar saran dari Batara Narada, Batara Sambu pun mengangguk-angguk tanda setuju. Lalu memerintahkan Batara Wisnu dan Batara Kamajaya untuk pergi ke alam kahyangan awang-awang Kumitir untuk meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang. Baiklah, Narada. Aku terima usulanmu. Batara Kamajaya dan Batara Wisnu, pergilah kalian ke alam kahyangan awang-awang Kumitir dan mintalah petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang. Mendengar perintah itu, Batara Kamajaya dan Batara Wisnu mengangguk-angguk dan memberi hormat. Lantas pergi meninggalkan kahyangan Jonggring Salaka menuju kahyangan awang-awang Kumitir. Kamajaya, tunggulah di sini. Aku akan bersemedi dan meminta petunjuk kepada Sang Hyang Padawenang. Sang Hyang Padawenang, izinkanlah hamba untuk menghaturkan sembah bakti, dan izinkanlah hamba untuk meminta petunjukmu. Hamba tahu bahwa sebenarnya engkau telah mengetahui banyak negeri-negeri yang telah dihancurkan oleh kekuatan bangsa raksasa. Bahkan saat ini mereka telah berhasil menguasai kahyangan Jonggring Salaka. Kekuatan mereka di luar kemampuan kami para dewa. Kami telah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kesucian kahyangan. Namun kekuatan mereka bukan tandingan kami. Sekali lagi, Sang Hyang Padawenang, yang maha suci, yang maha berkehendak, yang mengetahui setiap gejolak batin makhluk hidup.
berilah hambamu ini petunjuk. Sejenak suasana hening menyelimuti alam awang-awang kumitir. Sebelum akhirnya Batara Wisnu dalam samadinya samar-samar mendengar suara. Wahai putra kelima Batara Guru, kamu pun juga telah mengetahui bahwa segala sesuatunya itu terjadi karena ada sebab-sebabnya. Tidak pernah ada suatu kejadian pun yang muncul secara tiba-tiba. Wahai Dewa Penguasa Utara Segara, kamu pun juga mengetahui bahwa tidak ada kesucian di dalam bentukan-bentukan materi. Begitulah adanya segala sesuatu itu. Wahai Dewa Pemegang Cakra, kamu pun juga telah mengetahui bahwa kebencian, keserakahan, dan kegelapan batin adalah sumber dari kehancuran, kematian, dan penderitaan. Dengarkanlah petunjukku, wahai Sahasranama. Pilihlah jalan dharmamu. Bila adharma memang harus dimusnahkan, maka pergilah ke Gunung Tengguru. Temuilah Batara Guru, karena takdir dari Nilarudraka akan mati di tangan putra Batara Guru dan Dewi Parwati, putri dari kerajaan Giri Prawata. Tugasmu adalah membangunkan Batara Guru dari samadinya dan mempertemukan dia dengan Dewi Parwati. Tanpa percampuran mereka, tidak akan ada benih pengetahuan untuk menghancurkan ketidaktahuan. Setelah mendapatkan penjelasan, Batara Wisnu dan Batara Kamajaya pun berangkat menemui Batara Guru di Gunung Tengguru. Sementara itu di Gunung Tengguru, Batara Guru sedang tekun bersamadi di puing-puing bekas reruntuhan Kahyangan Tengguru. Batara Wisnu dan Batara Kamajaya datang menghadap. Mereka berusaha membangunkan Batara Guru, namun tidak berhasil. Batara Kamajaya akhirnya mohon izin untuk menggunakan panah Pancawisaya yang berguna untuk membangkitkan gairah dan rasa cinta di hati Batara Guru. Dalam samadinya pun mendapatkan penglihatan seorang putri cantik bernama Dewi Parwati, putri kerajaan Giri Prawata.